Oke, siap-siap ya. Kali ini kita bakal kupas tuntas fakta-fakta paling mengejutkan tentang Jepang yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Jepang? Gimana kalau saya bilang ada rusa yang bisa balas membungkuk ke Anda atau obat alergi yang biasa Anda minum justru bisa bikin Anda dideportasi? Yuk kita lihat lebih dalam. Coba deh bayangin, Anda lagi di Nara terus iseng membungkuk ke seekor rusa liar. Eh, rusanya balas membungkuk ke Anda. Beneran, ini kejadian nyata. Dan di saat yang bersamaan, cuma gara-gara bawa obat alergi biasa, perjalanan impian Anda bisa berhenti bahkan sebelum dimulai. Aneh kan? Jepang itu emang penuh kejutan. Jadi, lupain deh buku panduan wisata yang itu-itu aja. Kita bakal menyelami sisi lain Jepang yang jarang banget dibahas. Oke, kita mulai dari paradoks utamanya Jepang. Gimana caranya sebuah bangsa dengan akar tradisi kuno yang begitu kuat, bisa jadi salah satu negara paling modern di dunia. Ini fakta yang luar biasa ya, dinasti Yamato. Ini adalah monarki tertua di dunia yang gak pernah putus. Coba bayangin, garis keturunannya itu bisa ditarik mundur sampai lebih dari 2.600 tahun. Hampir gak ada tandingannya di dunia. Nah, dari monarki kuno, kita langsung lompat ke modernitas yang ekstrim. Ada lebih dari 5 juta vending machine di seluruh Jepang. Serius, Anda bisa beli apa aja di sana. Dari kopi panas, ramen instan, sampai payung buat keadaan darurat. Jepang itu emang negara yang penuh kontras. Di satu sisi, ada ratusan kastil kuno yang tersebar di ribuan pulau. Ada juga teater Noh yang usianya udah berabad-abad, tapi masih dipentaskan. Tapi di sisi lain, tiap daerah punya kepribadiannya sendiri. Orang Tokyo yang super formal beda banget sama orang Osaka yang suka bercanda. Oke, sekarang kita masuk ke aturan-aturan tak terlihat yang mengatur kehidupan sehari-hari di Jepang. Ini hal-hal kecil, tapi kalau ada salah langkah, wah, bisa canggung banget suasananya. Soal sendal di Jepang itu, wah, udah kayak seni tersendiri. Jadi, Anda lepas sepatu di depan pintu, ganti pakai sendal rumah. Oke, gampang. Tapi tunggu dulu, pas mau ke toilet, ada lagi sendal khusus toilet yang harus Anda pakai. Dan jangan sampai salah, bawa sendal toilet keluar dari kamar mandi itu kesalahan fatal loh. Anda mungkin heran ya, kok jalanan di Jepang itu bersih banget padahal hampir nggak ada tempat sampah. Nah ceritanya, sejak ada serangan teroris di tahun 1995, tempat sampah umum itu banyak dihilangkan. Hasilnya, orang Jepang jadi terbiasa bawa sampahnya sendiri pulang ke rumah. Ini cerminan dari rasa tanggung jawab bersama yang juga jadi salah satu alasan kenapa tingkat kejahatan di sana rendah banget. Kalau lagi di jalan, ada beberapa aturan penting nih. Makan sambil jalan itu dianggap kurang sopan. Soalnya bisa aja kan bikin kotor atau ganggu orang lain. Sebaliknya, membungkuk itu udah kayak bahasa universal untuk nunjukin rasa hormat. Anda bakal lihat ini di mana-mana. Oke, dari aturan sosial, kita pindah ke aturan di meja makan. Dan kalau kita ngomongin makanan Jepang, ini bukan cuma soal rasa loh, tapi juga soal seni. Selamat datang di petualangan kuliner Jepang. Makanan di Jepang itu lebih dari sekedar pengisi perut. Itu adalah washoku. Saking istimewanya sampai diakui sebagai warisan budaya UNESCO. Washoku itu sebuah filosofi yang menghargai alam, keseimbangan, dan keindahan dalam setiap hidangan musiman yang disajikan. Ada 3 aturan penting yang harus Anda tahu di meja makan Jepang. Pertama, jangan pernah sekali-kali menancapkan sumpit tegak lurus di nasi. Itu mirip ritual pemakaman. Kedua, pas makan sushi, celupin bagian ikannya ke kecap asin, bukan nasinya ya. Dan yang ketiga, lupain soal tip. Pelayanan yang prima itu udah standar, dan ngasih tip malah bisa dianggap kurang sopan. Kalau mau lihat betapa seriusnya Jepang soal makanan, coba lihat gimana proses jadi koki fugu. Fugu ini kan ikan buntal yang bisa mematikan kalau salah olah. Makanya, seorang koki harus magang bertahun-tahun, lulus ujian tulis yang super susah, terus ujian praktek yang menegangkan. Standarnya tinggi banget. Sekarang, yuk kita lihat skala Jepang yang sebenarnya. Siap-siap ya, karena angka-angka ini bakal bikin Anda melongo. 37 juta. Itu bukan populasi negara kecil loh. Itu populasi area metropolitan Tokyo, kota terpadat di planet kita. Coba bayangin pergerakan manusianya. Stasiun Shinjuku, stasiun kereta tersibuk di dunia, dilewati lebih dari 3,5 juta orang setiap hari. Gak jauh dari situ ada Shibuya Crossing yang ikonik, dilewati sekitar 1 juta orang per harinya. Dan di Shibuya Crossing itu, setiap kali lampu penyeberangan jadi hijau,
Bisa sampai 2.500 orang menyeberang barengan. Bener-bener kayak lautan manusia yang bergerak dengan teratur. Oke, bagian terakhir, kita bakal bongkar beberapa mitos soal hukum di Jepang. Salah satunya yang paling terkenal, bener nggak sih jadi gemuk itu ilegal di sana? Anda pasti pernah dengarkan rumor ini, katanya kalau gemuk di Jepang bisa kena sanksi hukum. Nah, mari kita luruskan kesalahpahaman yang satu ini. Faktanya, yang ada itu hukum metaboid dari tahun 2008. Hukum ini mewajibkan perusahaan dan pemerintah untuk mengukur lingkar pinggang warganya yang berusia 45-70 tahun. Tapi tujuannya bukan buat menghukum orang gemuk. Ini murni program kesehatan publik buat mencegah sindrom metabolik. Jadi ini soal kesehatan, bukan soal kejahatan. Jadi, di negara yang penuh dengan tradisi mendalam, aturan tak tertulis, dan kontras yang luar biasa ini, kira-kira penemuan apa lagi yang menanti Anda ya? Jepang itu selalu punya kejutan. Jangan pernah berhenti menjelajah.